suci. Sedangkan secara istilah toharoh membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Miftahu salat tuhur, artinya syarat sholat ialah bersuci. Toharoh dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah, yaitu toharoh yang bersifat membersihkan diri, tempat, segala lingkungan dari segala bentuk kotoran. Ada seperti membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang kotor. Yang kedua ada bersuci batiniah, yaitu toharoh yang batinnya adalah membersihkan dua dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, dan perbuatan tak benar. Nilainya? Jenis air apa? Ya, ayo. Jenis air ada 4, yaitu yang pertama ada air suci yang menyucikan, yaitu air mutlak. Yang kedua air musyammas, yaitu suci tapi hukumnya makruh. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak menyucikan. Dan yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air yang tidak suci. Oke. Air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan adalah bentar pak. Mutlak. Air mutlak yaitu air yang bersih dan belum tercampur dan belum berubah rasanya, warnanya dan baunya. Contohnya adalah air hujan, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan air embun. Air pertama adalah air suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya air dalam bejana yang terbuat dari logam, tembaga, besi, dan lain-lain. Kemudian air tersebut terkena sinar matahari sehingga keadaan air tersebut menjadi panas. Oke, 1, 2, 3, mulai. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jika air tersebut kurang dari 20 atau setara dengan 270 liter air dan terkena najis, maka hukumnya tidak suci. Walaupun warna, rasa, dan bau tidak berubah, tapi jika jumlahnya lebih dari 20 atau lebih dari 270 liter air dan terkena najis, maka hukumnya tetap suci. Contohnya adalah air yang dalam ember kemudian terkena najis, itu hukumnya menjadi air tidak suci. Dan contoh yang kedua, air dalam kolam besar yang berbau bakai, maka hukumnya menjadi najis. Hadas diartikan sebagai sesuatu yang mencegah dan menghalangi sahnya sholat. Hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke, mulai. Mandi besar untuk mensucikannya. Contohnya nifas, haid, dan melahirkan. Dah? Oh. Tayamum adalah mengusapkan tanah ke muka dengan beberapa syarat. Terus terdapat rukun tayamum. Yang pertama melafalkannya. Yang kedua Yang godain yang ini orangnya nih, godain mulu nih. Yang kedua mengusapkan tanah ke muka, terus mengusapkan tanah ke kedua tangan sampai siku. Yang terakhir melakukannya secara berurut atau tertib. Pinter. Dari najis dan gunakan yang pertama adalah jadi sekali sebenarnya yang hanya ada satu yang ini air suci dan laki-laki yang tidak berubah jauh dan merupakan apapun selain air suci. Bentar Pak. B. Najis mukhafafah. Najis ini kategori sedang atau pertengahan, seperti kotoran binatang, air kencing, dan nanah. Najis ini dibagi menjadi dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang wujudnya terlihat, tercium baunya, dan terlihat warnanya. Najis hukmiyah, najis yang diyakini ada namun wujud, bau, dan warnanya telah hilang, seperti air kencing yang sudah kering pada pakaian. Cara membersihkan najis ini, pakaian atau anggota badan yang terkena najis ini dicuci dengan air bersih hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Jika setelah dicuci masih tersisa warna atau bau yang sulit dihilangkan, maka hal tersebut dimaafkan. Khusus untuk najis hukmiyah, cukup dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis. Najis segala
awal maupun di tengah 7 kali basuhan itu. Siap. Selanjutnya itu istinja dan adab ketika buang air. Istinja secara etimologi merupakan mencuci bersih area kubul atau jalan depan maupun dubur berarti jalan belakang secara bersih menggunakan air ataupun batu atau semisalnya. Sedangkan secara istilah istinja merupakan membersihkan dan mencuci dari najis yaitu area depan atau kubul yaitu alat kelamin maupun dubur yaitu anus dengan batu atau air yang bersih atau semisalnya. Adab ketika kita ingin memasuki kamar mandi. Yang pertama merupakan tidak diperkenankan kita untuk membawa sesuatu yang berlafazkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu cincin, kalung maupun hal-hal yang berbentuk lainnya. Dan jika bisa didaruratkan oleh ketika takutnya kehilangan atau takut kerusakan. Selanjutnya diwajibkan kita menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan awal dan untuk masuk ke kamar mandi dan diiringi dengan kalimat doa yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ketiga, kita wajib untuk menghindar dan menjauh dari area publik masyarakat agar tidak terganggu oleh aroma najis kita dan juga kita dapat mengeluarkan najis kita dengan tenang. Nilai 100++. Istinja menurut istilah yaitu membersihkan najis dari kubur dan dari dubur melalui air dan bulu. Ada buang air itu seperti tidak membawa benda-benda membersihkan. Dia juga memasuki dengan kaki kiri lalu tidak mengucapkan lafaz Allah di dalam toilet, terus membersihkan secara tuntas dan keluar dengan kaki kanan. Oke, Bu.